unik dan tidak ada yang menyamai hubungan ini. Nah, lalu hubungan suami istri dikatakan khusus sebab tidak bisa terpisah. Firman Tuhan katakan hanya dipisahkan oleh maut. Tuhan yang mempersatukan, Tuhan juga yang memisahkan, karena maut itu adalah hak dari Tuhan. Nah, lalu sifatnya menyeluruh, artinya bahwa hubungan suami istri yang tadi diikat dengan kasih itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Ya, jadi kalau Ima dan Pipin nanti sudah terikat menjadi suami dan istri, jadi harus terus diingat dimanapun, kapanpun, ya kita harus selalu ingat bahwa saya ini adalah seorang istri atau saya ini adalah seorang suami. Jadi tak diwa ya nanti di rumah lagi baru saya jadi suami, di luar ya saya bisa dengan anak muani. Atau saya di rumah saja menjadi istri, ya kalau di tempat lain ya saya lupa lagi status bahwa saya adalah seorang istri. Artinya di sini bagaimana kita menempatkan diri betul-betul sebagai seorang istri, betul-betul sebagai seorang suami. Mengapa? Karena ikatan suami istri itu menyangkut seluruh kehidupan kita kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi bagaimanapun. Nah, itu yang bagian yang pertama. Lalu tujuan yang kedua yaitu membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Artinya bahwa dalam membangun rumah tangga, suami dan istri itu harus membuat rumah tangganya betul-betul menggambarkan bahwa rumah tangga ini adalah rumah tangga Kristen. Kalau dikatakan kita dibuat segambar dan serupa atau citra Allah, itu berarti kita berupaya supaya mulai dari tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, dan semua itu sesuai dengan kehendak Allah. Begitu juga dalam rumah tangga. Bagaimana kita mengeluarkan tindakan-tindakan dalam rumah tangga yang sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita melakukan hal-hal dalam rumah tangga itu ya sesuai dengan apa yang disukai oleh Tuhan. Bahkan perkataan-perkataan yang disukai oleh Tuhan. Ya biasa ada istilah ya, kalau katanya sudah lama-lama berumah tangga, ya awalnya dulu perkataannya masih lembut-lembut, masih sayang-sayang. Tapi setelah lama-lama berumah tangga ya berubah kata-kata itu. Berubah menjadi kebun binatang, maka toko sembarang badan ditulak dan seterusnya. Jadi perkataan itu harus dipertahankan. Dari awal kita menikah, kita halus lembut berbicara kepada suami atau istri, ya itu harus dipertahankan sampai kakek dan nenek. Nah, ketika kita bisa melakukan apa-apa yang dikehendaki Tuhan dalam rumah tangga kita, maka itulah yang dikatakan bahwa rumah tangga kita mempermuliakan nama Tuhan. Ya nanti diingat kalau dalam formulir dikatakan suami mengasihi istri sebulat hati, menghormati istri dengan sepatutnya, melakukan tugas atau pekerjaan dengan setia dan rajin. Kalau istri mengasihi suami dengan sebulat hati, dengan segenap akal budi, menjadi contoh dan teladan yang melayani suami dalam kasih, setia kepada suami, menghormati suami, supaya dalam rumah tangga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi istilahnya kalau orang melihat rumah tangga kita berjalan harmonis, tentu ia mengatakan ya itu karena mereka selalu melibatkan Tuhan dalam rumah tangga. Dan disitulah ketika orang berkata seperti itu, disitulah kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi ingat juga Ima dengan Pipin, rumah tangga berjalan harmonis itu bukan rumah tangga yang tidak ada hambatan, tidak ada tantangan. Semua rumah tangga pasti ada hambatan dan tantangan, tapi ketika kita menghadirkan Tuhan, maka tidak ada yang tidak bisa diatasi. Nah, lalu yang ketiga, tujuan dari
pernikahan Kristen adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan masyarakat. Nah, ini tugas pembentukan keluarga. Yang pertama, bahagia. Jadi seperti yang dikatakan ketua majelis tadi, tentu tujuannya menikah itu karena mau bahagia. Bagaimana mencapai bahagia? Tidak ada jalan lain. Suami dan istri harus saling membahagiakan supaya bisa bahagia. Ketika suami dan istri masing-masing mencari kebahagiaannya, sampai kapanpun rumah tangga itu tidak pernah bahagia. Tapi ketika masing-masing mengabaikan kebahagiaannya dan mencari kebahagiaan pasangannya, artinya saling membahagiakan, ya di situ baru bisa tercapai rumah tangga yang bahagia. Ya coba saya tahu, maka tuh dalam rumah tangga masing-masing kok bertahan, saya mau melakukan yang saya suka, tidak akan pernah rumah tangga menjadi bahagia. Tapi ketika kita berani mengorbankan kebahagiaan kita dan membahagiakan pasangan kita, maka disitulah tercipta kebahagiaan rumah tangga. Bukankah Imma bahagia ketika melihat Pipin bahagia? Bukankah Pipin bahagia ketika melihat Imma bahagia? Kalau ada yang tidak berbahagia melihat pasangannya berbahagia, berarti tidak bagus suka. Nah, jadi itu kunci kebahagiaan, bukan uang, bukan materi, tapi itu tadi. Lalu kita juga diperintahkan untuk hidup sejahtera. Saya mengartikan hidup sejahtera di sini adalah hidup yang layak. Nah, supaya kita bisa hidup layak, rumah tangga Kristen itu harus kerja, rajin bekerja. Jadi tentu Pipin dan Imma sudah punya modal. Tinggal bagaimana semangat kerjanya dikuatkan lagi dalam perjalanan rumah tangganya, sehingga sejahtera ini bisa dicapai dalam rumah tangga. Jadi bibit-bibitnya Imma dengan Pipin itu dari keluarga yang tidak malas bekerja atau rajin bekerja. Saya percaya kalian juga pasti akan menjadi rumah tangga yang rajin bekerja, tidak mengharapkan sesuatu dari orang tua, tetapi betul-betul berdiri di atas kaki sendiri. Jadi biar kelompok-kelompok dimakan Imma, kalau kita punya hasil kerja, ya itu betul-betul enak. Tapi biar kita makan terus daging ayam kalau yang dikasih dari orang tua, saya minta maaf mungkin kasar ini, ya lain juga rasanya kalau kita makan dari hasil kerja kita. Nah, lalu tanggung jawab yang seterusnya, rumah tangga Kristen itu harus bertanggung jawab. Kalau dalam tujuan perkawinan Kristen ini dikatakan sebagai anggota gereja dan masyarakat. Tapi kalau untuk konteks kita mungkin di tempat ini ada 3 badan, yaitu pemerintah, orang tua, dan persekutuan atau gereja. Orang tua kampung maksudnya ada. Nah, 3 badan ini itu harus diperhatikan oleh rumah tangga Kristen. Tidak boleh ada yang dilebihkan satu kemudian diabaikan yang lainnya. Tetapi ketiga badan ini untuk konteks kita di sini itu betul-betul harus diperhatikan. Di bidang pemerintah kita lihat apa menjadi aturan kewajiban kita sebagai rumah tangga. Di orang tua kampung atau hadan apa yang menjadi kita punya kewajiban. Dan di persekutuan gereja apa yang menjadi kita punya kewajiban. Gambarannya kalau di persekutuan gereja setelah menikah, ya kita langsung menempatkan diri, perempuan menempatkan diri di persekutuan perempuan, ya PKB, laki-laki menempatkan di persekutuan PKB. Jadi tidak lagi menggabung di pemuda, tetapi ya masuk dalam persekutuan yang memang sudah tempatnya. Jadi ini 3 tujuan yang memang penting untuk diketahui oleh rumah tangga Kristen, karena ya itu tadi, kita orang Kristen tidak asal menikah, tetapi memang ada tujuan yang perlu untuk dicapai. Tapi ingat, ya memang tidak mudah untuk mencapai tujuan ini. Selalu andalkan Tuhan, pasti tujuannya bisa terwujud.
Kata orang pernikahan bukan semata sebuah tujuan, karena tujuan itu sebenarnya gampang. Tapi proses untuk mencapai tujuan ini yang memang kita membutuhkan banyak hal yang harus dilakukan, diperjuangkan, bahkan dikorbankan supaya bisa mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Nah, dalam proses ini ya diharapkan Imma dan Pipin dalam rumah tangganya yang merupakan proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan, ya betul-betul bisa dinikmati proses itu supaya ya tujuan yang dicapai juga betul-betul bisa bermakna. Biasa kalau kita cepat mencapai tujuan, memakai jalan yang pintas, istilahnya, ya tujuan juga tidak terasa, tidak dimaknai. Tapi betul-betul kalau kita menikmati dan melewati setiap proses dengan baik, ya tujuan itu akan juga bermakna dalam kehidupan kita. Terakhir saya mau sampaikan firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Di bagian terakhir dikatakan, supaya keluarga bahagia dan sejahtera, yang harus dilakukan adalah keluarga harus menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketenteraman. Mengapa? Karena kerukunan, kedamaian yang merupakan alamat berkat dari Tuhan. Kesitulah Tuhan mengalirkan atau mencurahkan berkat-berkatnya. Jadi usahakan supaya rumah tanggamu rukun dan damai, karena kalau rukun dan damai rumah tanggamu, ya itu adalah alamat berkat dari Tuhan. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kepada Imma dan Pipin yang akan membentuk rumah tangga. Ya mungkin memang sudah terlalu banyak saya memberikan nasihat dari awal sampai hari ini, tapi mudah-mudahan tidak bosan. Ya bahkan masih banyak lagi nanti dari orang-orang tua, harap itu disimpan bahkan dicatat